Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Damayanti dari kelas Akuntansi 23A dengan NPM 23412007. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul konsep pemasaran. Berikut adalah materinya. Yang pertama ada definisi konsep pemasarannya itu sendiri. Konsep pemasaran adalah pendekatan bisnis yang berfokus pada memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi ini melibatkan analisis pasar, segmentasi, dan penerapan bauran pemasaran atau 4P, produk, harga, tempat, promosi. Gunanya menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Selanjutnya ada strategi inti dalam pemasaran. Yang pertama ada segmentasi, yaitu memisahkan pasar menjadi kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku serupa. Segmen ini bisa didasarkan pada demografi, geografi, psikografi, atau perilaku. Yang kedua ada targeting. Setelah segmen diidentifikasi, perusahaan memilih salah satu atau lebih segmen pasar untuk dijadikan target. Targeting ini bertujuan untuk fokus pada segmen yang paling sesuai dengan produk atau layanan. Dan yang terakhir ada positioning, menentukan bagaimana produk atau layanan ingin dipersepsikan oleh target pasar. Positioning ini menciptakan citra atau keunggulan unik dibandingkan kompetitor yang membantu mereka menjadi lebih menonjol di benak konsumen. STP memungkinkan perusahaan menciptakan strategi pemasaran yang lebih berfokus, relevan, dan efektif. Selanjutnya, ada pengembalian keputusan pembelian. Adalah proses yang dilalui konsumen saat memilih dan membeli suatu produk atau layanan. Proses ini terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan, yaitu konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu dipecahkan. Yang kedua ada pencarian informasi, yaitu konsumen mencari informasi tentang produk atau solusi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, baik dari sumber internal maupun eksternal. Kemudian ada evaluasi alternatif, yaitu konsumen membandingkan berbagai pilihan berdasarkan fitur, harga, merek, dan ulasan. Yang keempat ada keputusan pembelian. Setelah evaluasi, konsumen memilih produk atau layanan yang paling sesuai dan melakukan pembelian. Dan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Setelah membeli, konsumen mengevaluasi apakah produk tersebut memenuhi harapan mereka yang dapat mempengaruhi loyalitas atau keluhan di masa depan. Selanjutnya ada fungsi konsep pemasaran. Yang pertama, ada mengenali dan memenuhi kebutuhan konsumen, yaitu konsep pemasaran membantu perusahaan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga dapat menawarkan produk atau layanan yang relevan dan memuaskan. Yang kedua, yaitu membangun hubungan jangka panjang. Ini fokus pada kepuasan pelanggan dan menjaga loyalitas konsumen melalui pengalaman yang positif yang dapat menghasilkan hubungan bisnis yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, ada meningkatkan keunggulan kompetitif. Dengan strategis pemasaran yang tepat, perusahaan dapat membedakan diri dari pesaing dan menciptakan posisi yang kuat di pasar. Kemudian ada strategi pemasaran internasional. Strategi pemasaran internasional adalah pendekatan yang digunakan perusahaan untuk memperluas bisnisnya ke pasar global dengan mempertimbangkan perbedaan budaya, hukum, ekonomi, dan preferensi konsumen di berbagai negara. Berikut ada beberapa strategi kunci dalam perusahaan internasional. Yang pertama ada penyesuaian produk. Yang kedua ada standarisasi produk. Yang ketiga ada harga internasional. Yang keempat ada promosi yang terlokalisasi. Yang kelima ada distribusi global. Yang keenam ada strategi masuk pasar. Dan yang ketujuh ada diversifikasi pasar.
Itu dia yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.